Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, perkenalkan nama saya Salwa Sabita Umairah, NIM 221443 dari kelas RA2 mahasiswa semester 2 program studi pendidikan guru sekolah dasar. Adanya video pembelajaran ini untuk memenuhi tugas mata kuliah pedagogik yang diampu oleh Ibu Maulina Rahayu MPD. Kali ini kita akan membahas materi mengenai pendidik, peserta didik, dan interaksi pedagogis antara pendidik dengan peserta didik. Nah, yang pertama ada pengertian pendidik. Apa sih pendidik itu? Pendidik didefinisikan sebagai orang dewasa yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pendidikan dalam memberikan ilmu dan membimbing anak tersebut bisa menuju ke arah kedewasaan dengan gambaran kedewasaan yang senantiasa dibayangkan oleh anak dalam diri pendidiknya. Di dalam pergaulan antara pendidik dan anak didik dalam istilah Langsfeld disebut situasi pendidikan. Selanjutnya, jenis pendidik yang bertanggung jawab untuk membimbing anak untuk mencapai kedewasaan dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama itu ada orang tua. Pendidik karena keharusan atas kewajaran kehidupan. Lalu yang kedua ada guru. Pendidik yang diserahkan tugas untuk mendidik anak. Next, ciri-ciri pada diri pendidik ada 3, yaitu yang pertama, adanya kewibawaan. Yang kedua, mengenal anak didik. Dan yang ketiga, membantu anak didik. Sifat-sifat pendidik menurut Mahmud Yunus dengan memberikan gambaran tentang sifat-sifat yang harus dimiliki seorang guru agar guru tersebut berhasil dalam tugasnya sebagai tenaga pengajar dan juga sebagai seorang figur yang akan selalu diingat dan dicontoh oleh anak didiknya. Adapun sifat-sifat yang harus dimiliki seorang guru adalah sebagai berikut. Yang pertama, guru harus selalu mengasihi muridnya seperti ia mengasihi anaknya sendiri. Guru juga harus berlaku jujur dan ikhlas dalam pekerjaannya. Lalu yang kedua, guru juga harus mempunyai sifat rasa kesadaran akan kewajibannya terhadap masyarakat. Yang ketiga, guru harus berhubungan terus dengan perkembangan ilmu pengetahuan. Yang keempat, guru juga harus membiasakan muridnya untuk percaya diri dan berbebas berpikir. Selanjutnya, ada syarat-syarat pendidik. Setiap pekerjaan memerlukan syarat-syarat tertentu agar seseorang yang memiliki pekerjaan tersebut bisa berperan secara efektif dan efisien. Bagi seorang pendidik yang bergaul dengan peserta didik yang berbeda karakter dan harus berubah ke arah yang lebih baik, maka syarat tersebut harus dipenuhi. Menurut Edi Suwardi tahun 1984, pendidik harus memenuhi beberapa persyaratan, yakni yang pertama, seorang pendidik harus mengetahui tujuan pendidikan. Yang kedua, seorang pendidik harus mengenal peserta didiknya. Yang ketiga, seorang pendidik harus tahu prinsip dan penggunaan alat pendidikan. Lalu yang terakhir, seorang pendidik harus menyatu dengan anak didiknya. Pendidikan juga memiliki fungsi loh teman-teman. Menurut Ahmad Farid mengutip Cece Wijaya dan Ahmad Tabrani Rusyan menjelaskan beberapa peranan dan fungsi pendidikan tersebut sebagai berikut. Nah, yang pertama, guru sebagai pengajar dan pendidik. Yang kedua, guru sebagai anggota masyarakat. Yang ketiga, guru sebagai pemimpin. Yang keempat, guru sebagai pelaksana administrasi. Yang kelima atau yang terakhir itu guru sebagai pengelola proses belajar mengajar. Lalu selanjutnya ada kompetensi pendidik. Apa sih kompetensi itu? Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh pendidik atau guru ataupun dosen dalam melakukan tugas keprofesionalan.
Dr. Andes Akmalhawi mengemukakan bahwa kompetensi merupakan kemampuan dan kewenangan guru dalam melaksanakan profesi keguruannya. Kompetensi tersebut dapat dinilai dan sangat penting dalam hubungannya dengan kegiatan belajar mengajar dan hasil belajar siswa. Demikian pula dapat digunakan sebagai pedoman dalam rangka pembinaan dan pengembangan tenaga pendidik. Untuk menjadi pendidik yang profesional, tentunya harus memiliki kompetensi keguruan. Dalam pasal 28 ayat 3 PPRI nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Pendidikan sebagai agen pembelajaran harus memiliki 4 jenis kompetensi, yaitu kompetensi pedagogi, kompetensi kepribadian, kompetensi profesional, dan kompetensi sosial. Kita beranjak ke materi selanjutnya ya teman-teman, mengenai peserta didik. Secara etimologi, peserta didik dalam bahasa Arab disebut tilmis, jamaknya talamid, yang artinya murid. Menurut Abu Ahmadi, peserta didik merupakan anak yang belum dewasa yang memerlukan usaha, bantuan, bimbingan orang lain untuk menjadi dewasa supaya dapat melaksanakan tugasnya sebagai makhluk Tuhan. Peserta didik adalah individu yang belum dewasa yang mempunyai suatu potensi yang harus dikembangkan, yang memiliki kepribadian dan ciri khas yang berbeda dan berusaha mengembangkan potensi yang dimilikinya melalui pembelajaran. Peserta didik merupakan objek dari pendidikan, suatu individu yang sangat membutuhkan orang dewasa untuk membimbingnya, salah satunya adalah guru atau pengajar. Untuk membimbing mereka menjadi dewasa, ciri-ciri peserta didik yang baik itu banyak loh ternyata. Yang pertama, individu yang memiliki potensi atau bakat yang berbeda-beda. Yang kedua, individu yang membutuhkan bimbingan secara manusiawi. Yang ketiga, individu yang memiliki kemampuan untuk mandiri. Interaksi pedagogis antara pendidik dengan peserta didik. Pengertian interaksi menurut Sadullah dan kawan-kawan tahun 2019 140 mengungkapkan bahwa interaksi terdiri dari 2 kata, yaitu inter dan aksi. Aksi adalah kegiatan, sedangkan inter adalah antar. Jadi, interaksi adalah timbal balik yang saling memberikan rangsangan pada kegiatan. Interaksi pendidik dan peserta didik merupakan suatu kegiatan pembelajaran yang dilakukan dalam interaksi belajar mengajar. Nah, jenis interaksi belajar mengenai pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Untuk ketiganya sangat berlaku pada prosedur, bahan, metode. Sehingga ada 2 ciri. Yang pertama, interaksi belajar dengan bahan pengetahuan bertujuan untuk mendapatkan pengetahuan itu dengan kemampuan berpikir seseorang. Jenis interaksi belajar yang mengenai pengetahuan harus diatur sehingga dapat mencapai tujuan pendidikan. Lalu yang kedua, interaksi belajar dengan yang bersangkutan dengan keterampilan. Keterampilan terbagi menjadi 2 jenis, yaitu ada keterampilan jasmaniah dan rohaniah. Keterampilan seseorang dapat dididik dengan cara banyak melatih kemampuan itu. Jenis interaksi belajar dilihat dari jumlah murid, karena jenis interaksi ini ada banyak, terbagi menjadi 3, yaitu jenis interaksi individual, jenis interaksi berkelompok, dan jenis interaksi dengan perantara modul. Lalu ada syarat-syarat interaksi belajar mengajar. Ternyata banyak juga ya materi mengenai tentang interaksi belajar. Yang pertama itu ada rasa tenang pada anak didik. Yang kedua, hadirnya kewibawaan. Yang ketiga, kesediaan pendidik membantu anak didik. Yang keempat, perhatian minat anak. Yang kelima, karakteristik interaksi pedagogis di sekolah.
Di sini ada interaksi macam-macam. Interaksi atas dasar tugas dan peran masing-masing. Lalu ada tujuan, ada suatu prosedur atau jalannya interaksi yang sengaja direncanakan untuk mencapai suatu tujuan. Lalu ada kemauan guru untuk membantu dan ditandai dengan garapan materi. Interaksi pembelajaran ditandai dengan aktivitas anak. Ketujuh, guru mengambil peranan membimbing. Di dalam interaksi pembelajaran ada suatu disiplin. Yang kesembilan, ada batas waktu. 10, interaksi belajar mengajar individual. Yang ke-11, interaksi belajar mengajar berkelompok. Dan yang terakhir itu ada interaksi belajar mengajar dengan tim guru. Nah, selesai sudah penjelasan dari saya. Kesimpulan yang dapat diambil dari materi yang sudah dijelaskan kali ini adalah pendidikan secara umum mempunyai arti suatu proses kehidupan dalam mengembangkan diri tiap individu untuk dapat hidup dan melangsungkan kehidupan, sehingga menjadi seorang yang terdidik itu sangatlah penting. Pendidik dan peserta didik adalah komponen utama dalam penyelenggaraan suatu pendidikan. Pendidik didefinisikan sebagai orang dewasa yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pendidikan dalam memberikan ilmu dan membimbing anak tersebut bisa menuju ke arah kedewasaan. Sedangkan peserta didik adalah individu yang belum dewasa yang mempunyai suatu potensi yang harus dikembangkan, yang memiliki kepribadian dan ciri khas yang berbeda, dan berusaha mengembangkan potensi yang dimilikinya melalui proses pembelajaran. Pendidik bukan hanya guru di sekolah saja, tetapi orang tua pun berperan sangat penting. Apalagi mereka merupakan pendidik utama loh teman-teman. Pendidik dalam mendidik anak didiknya harus memenuhi syarat dan juga memiliki 4 kompetensi yang sudah disebutkan tadi yang harus dimiliki oleh seorang pendidik. Peserta didik merupakan individu yang berbeda-beda baik dalam kepribadiannya maupun potensi yang dimiliki masing-masing peserta didik. Untuk mencapai tujuan pendidikan, seorang pendidik harus mampu memahami ciri-ciri peserta didik. Baik, sekian itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, semoga ilmunya bermanfaat. Untuk kalian yang nonton video ini, thank you for watching. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.